Pernah mendengar tentang Bigfoot? Sosok yang digambarkan menyerupai kera raksasa yang mendiami hutan-hutan di wilayah Amerika Utara, khususnya Amerika Serikat dan Kanada. Di video kali ini kita tidak akan membahas detail tentang makhluk yang belum bisa dibuktikan keberadaannya ini. Tapi kita akan membahas negara di mana makhluk ini cukup populer dan menjadi legenda. Kembali lagi di channel Infois Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Kanada sebelumnya disebut juga sebagai Dominion of Canada, merupakan sebuah negara di benua Amerika, tepatnya di kawasan Amerika Utara. Negara ini terletak di bagian utara di kawasan tersebut. Kanada berbagi perbatasan darat dengan negara Amerika Serikat di bagian selatan dan baratnya. Negara ini menempati sekitar 41% bagian dari kawasan Amerika Utara. Wilayahnya membentang dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik di barat dan ke Samudra Arktik di utara. Total luas wilayahnya adalah 9.984.670 km persegi atau sekitar 5 kali lipat luas wilayah dari negara Indonesia. Dengan luas wilayahnya tersebut, menjadikan Kanada sebagai negara berdaulat terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Ottawa adalah nama ibu kota dari negara Kanada. Kota terbesar keempat di negara tersebut berperan sebagai pusat kegiatan politik dan pemerintahan Kanada. Sementara kota terbesarnya adalah kota Toronto, yang juga berfungsi sebagai pusat bisnis, keuangan, seni, dan budaya. Pada tahun 2021 ini jumlah populasi penduduk Kanada adalah sebanyak 38.246.108 jiwa. Jika kita bandingkan dengan luas wilayahnya, Kanada adalah salah satu negara yang paling jarang penduduknya di dunia. Meskipun penduduk Kanada relatif sedikit jumlahnya, namun negara Kanada adalah salah satu negara paling beragam secara etnis dan multikultural di dunia. Hal tersebut karena Kanada memiliki salah satu tingkat imigrasi per kapita tertinggi di dunia. India, Cina, dan Filipina adalah 3 negara teratas penyumbang imigran ke Kanada. Sebagai negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya, otomatis negara ini juga memiliki keragaman agama yang mencakup berbagai kepercayaan adat dan istiadat. Pemerintah Kanada secara resmi berkomitmen pada pluralisme agama. Kebebasan beragama di negara ini adalah hak yang dilindungi secara konstitusional, yang memungkinkan individu untuk berkumpul dan beribadah tanpa batasan atau campur tangan. Praktek agama sekarang umumnya dianggap sebagai masalah pribadi di seluruh masyarakat dan negara. Kanada adalah negara federasi yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 wilayah teritori dengan sistem desentralisasi dan pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Sebagai salah satu negara anggota Persemakmuran Inggris Raya, Ratu Elizabeth II adalah kepala negara di sini yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Sementara kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Justin Trudeau adalah nama perdana menteri Kanada saat ini. Dia menjabat sejak tanggal 4 November tahun 2015. Setelah memenangkan pemilihan federal pada tahun tersebut, dirinya kemudian terpilih kembali pada pemilihan tahun 2019. Meskipun Kanada adalah sebuah negara monarki, namun negara ini digambarkan sebagai negara demokrasi penuh dengan tradisi liberalisme dan ideologi politik moderat yang egaliter. Penekanan pada keadilan sosial telah menjadi elemen pembeda budaya politik Kanada. Terbukti dengan negara ini mendapati peringkat-peringkat tinggi dalam indeks pengukuran internasional dalam bidang transparansi pemerintah, kebebasan sipil, kualitas hidup, kebebasan ekonomi, dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, Kanada dikategorikan sebagai negara maju. Kanada memiliki pendapatan per kapita nominal tertinggi ke-26 secara global dan peringkat ke-16 tertinggi dalam indeks pembangunan manusia. Ekonominya yang maju adalah yang terbesar ke-9 di dunia. Ekonomi Kanada terutama mengandalkan pada jaringan perdagangan internasional. Selain itu, Kanada juga didukung oleh sumber daya alam negara yang melimpah. Sejarah Kanada. Tanah yang meliputi wilayah Kanada saat ini telah dihuni selama ribuan tahun oleh masyarakat adat Kanada yang terdiri dari suku Inuit dan Métis. Mereka ini kemudian disebut sebagai bangsa pertama yang mendiami wilayah Kanada.
Kontak dengan bangsa Eropa pertama diyakini terjadi pada tahun 1000 Masehi, ketika Leif Erikson, seorang penjelajah Nordik atau yang disebut juga dengan bangsa Viking, membangun perkemahan mereka di sebuah kawasan yang disebut dengan Lands-Out Meadow di ujung utara provinsi Newfoundland. Kemudian pada tahun 1497, John Cabot, seorang penjelajah kebangsaan Italia yang ditunjuk oleh Raja Henry VII dari Inggris, mendarat di Cape Bonavista, Newfoundland, dan kemudian mengklaim pantai Atlantik Kanada dengan atas nama Kerajaan Inggris. Pada tahun 1534, penjelajah Prancis Jacques Cartier menjelajahi Teluk Saint Laurent. Kemudian atas nama Raja Francis I, dia menamakan wilayah yang dikuasainya dengan Prancis baru. Secara umum, pemukiman yang didirikan di wilayah Kanada pada era penjelajahan tidak berlangsung lama. Hal tersebut dikarenakan iklim yang keras di wilayah tersebut. Pemukiman yang lebih permanen baru didirikan di wilayah tersebut pada tahun 1583, ketika Inggris mendirikan Camp St. John di Newfoundland. Disusul pada tahun 1605, Prancis mendirikan pemukiman permanen pertamanya di Port Royal, dan pada tahun 1608 mendirikan kota Quebec. Di tahun 1763, setelah serangkaian perang yang terjadi antara Inggris dan Prancis, wilayah Kanada dan sebagian besar wilayah Prancis baru berada di bawah kekuasaan Inggris. Setelah disahkannya Undang-Undang Konstitusi pada tahun 1791, pemerintah Inggris membagi Provinsi Kanada menjadi Kanada bawah yang berbahasa Prancis dan Kanada atas yang berbahasa Inggris, dan memberikan masing-masing provinsi tersebut majelis legislatif yang dipilih sendiri. Kedua provinsi tersebut kemudian disatukan sebagai Provinsi Kanada oleh Undang-Undang Persatuan pada tahun 1840 yang mulai berlaku pada tahun 1841. Di tahun 1867, Provinsi Kanada bergabung dengan dua koloni Inggris lainnya di New Brunswick dan Nova Scotia melalui konfederasi dan membentuk entitas pemerintahan sendiri. Kanada diadopsi sebagai nama resmi dari negara baru ini dan gelar Dominion ditambahkan, sehingga negara ini disebut dengan Dominion of Canada. Selama 82 tahun berikutnya, wilayah Kanada berkembang dengan memasukkan bagian lain dari wilayah Britania Amerika Utara, diakhiri dengan wilayah Newfoundland dan Labrador pada tahun 1949. Pada tahun 1982, serangkaian konferensi konstitusional menghasilkan Kanada Act 1982 atau Undang-Undang Kanada Inggris. Melalui undang-undang tersebut, patriasi konstitusi Kanada dari Inggris menandai kedaulatan penuh negara Kanada sebagai negara merdeka, meskipun Raja Inggris tetap menjabat sebagai kepala negara Kanada. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Kanada. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara Kanada, berikut adalah 20 fakta tentang negara Kanada. Etimologi nama Kanada dipercaya berasal dari masyarakat Huron-Iroquois, dari kata Kanata yang berarti desa, pemukiman atau kumpulan pondok. Pada tahun 1535, penduduk asli wilayah kota Quebec saat ini menggunakan kata tersebut untuk mengarahkan penjelajah Prancis Jacques Cartier ke desa Stadacona. Cartier kemudian menggunakan kata Kanada untuk merujuk tidak hanya ke desa tertentu, tetapi ke seluruh wilayah yang tunduk pada kepala di Stadacona. Desain bendera nasional Kanada terdiri dari bidang warna merah dengan kotak putih di tengahnya dengan perbandingan 1:2:1. Di tengah bendera tersebut terdapat lambang daun maple berwarna merah. Desain bendera ini secara resmi diadopsi oleh negara Kanada pada tanggal 15 Februari tahun 1965 menggantikan bendera Union Jack. Warna merah dan warna putih dipilih karena kedua warna tersebut adalah warna nasional Kanada dan memiliki dasar yang dalam bagi negara. Sementara daun maple dipilih karena sudah menjadi lambang bagi Kanada, tanah dan rakyatnya. Bahkan daun maple sudah menjadi simbol Kanada sejak tahun 1700-an. Bahasa Inggris dan Prancis adalah bahasa resmi di Kanada. Kedua bahasa ini memiliki status yang sama di pengadilan federal, parlemen, dan di semua lembaga federal lainnya. Pemerintah federal Kanada mempraktekkan bilingualisme yang resmi, yang diterapkan oleh Komisioner Bahasa Resmi sesuai dengan pasal 16 dari Piagam Hak dan Kebebasan Kanada dan Undang-Undang Bahasa Resmi Federal. Dengan populasi lebih dari 4 juta penduduk, kota Montreal adalah kota berbahasa Prancis terbesar kedua di dunia setelah kota Paris.
Dolar Kanada adalah mata uang resmi dari negara Kanada. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan CAD. Dolar Kanada adalah mata uang cadangan yang paling banyak dipegang kelima di dunia setelah dolar Amerika, euro, yen, dan pound sterling. Dolar Kanada populer di kalangan bank sentral karena kesehatan ekonomi Kanada yang relatif baik, posisi kedaulatan pemerintah Kanada yang kuat, dan stabilitas sistem hukum dan politik negara tersebut. Kanada merupakan negara federal yang paling terdesentralisasi di dunia, yang berarti pemerintahan pusat memberikan kewenangan yang luas terhadap pemerintahan daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Negara ini memiliki beberapa hukum yang cukup unik, bahkan mungkin akan terdengar aneh bagi sebagian orang. Seperti hukum tentang bau, memiliki bau yang tidak sedap adalah perbuatan ilegal di Kanada. Dan bagi siapapun yang melanggar tempat umum dengan bau yang menyinggung, dapat menghadapi hukuman 2 tahun penjara. Bigfoot atau Sasquatch adalah nama bagi makhluk misterius mirip kera yang menghuni hutan-hutan di kawasan barat daya Pasifik Amerika Utara. Meskipun sampai hari ini keberadaan makhluk ini belum dapat dibuktikan, namun berburu Bigfoot adalah tindakan kriminal dan dapat dijatuhi hukuman, khususnya di Provinsi British Columbia, Kanada. Secara hukum, prostitusi legal di Kanada. Yang masih menjadi perdebatan adalah meskipun prostitusi legal di negara ini, membeli jasa prostitusi adalah tindakan ilegal secara hukum. Kanada adalah salah satu negara yang aman. Hal ini dapat dilihat dari angka kejahatannya yang sangat rendah dan terus menurun secara konstan. Bangsa Kanada adalah bangsa yang gemar membaca. Hal ini dibuktikan dengan adanya sekitar 22.000 perpustakaan umum di negara ini. Menurut laporan tahun 2019 oleh OECD, Kanada adalah salah satu negara terdidik di dunia. Negara ini menempati urutan pertama di dunia dalam jumlah orang dewasa yang memiliki pendidikan tinggi. Dengan lebih dari 56% orang dewasa Kanada telah mencapai setidaknya gelar sarjana atau universitas. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Kanada termasuk negara yang membelanjakan uangnya paling banyak untuk pendidikan. Negara ini menghabiskan sekitar 5,3% dari PDB-nya untuk pendidikan. Kanada adalah negara terluas kedua di dunia dengan kepadatan penduduk yang relatif jarang. Menariknya karena jumlah penduduk negara ini sedikit, lebih dari 50% landscape Kanada masih utuh dan relatif bebas dari pembangunan manusia. Dengan sekitar 400 juta hektar wilayahnya yang tertutup oleh hutan, Kanada adalah rumah bagi sekitar 30% hutan boreal atau hutan salju dunia dan 10% dari total tutupan hutan dunia. Kanada memiliki jumlah danau terbanyak di dunia. Negara ini memiliki danau lebih banyak dari negara manapun di dunia. Setidaknya ada lebih dari 31.000 jumlah danau yang berukuran 3 km. Negara ini juga memiliki 2 danau terbesar di dunia, yaitu Great Bear Lake dan Great Slave Lake. Banyaknya jumlah danau dan sungai di negara ini menjadikan jumlah air tawar yang sangat melimpah. Karenanya Kanada memiliki sekitar 9% dari pasokan air tawar dunia. Berbatasan dengan Samudra Atlantik, Arktik, dan Pasifik, Kanada memiliki garis pantai sepanjang 243.042 km, menjadikannya sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Garis pantai terpanjang kedua di dunia dimiliki oleh Indonesia. Berada di belahan bumi bagian utara, Kanada terkenal dengan iklimnya yang dingin. Musim dingin di negara ini dapat menjadi sangat ekstrim di banyak daerah, dengan resiko badai salju dan badai es. Dengan suhu yang dapat mencapai titik serendah minus 50 derajat Celcius, terutama terjadi di wilayah-wilayah utara. Suhu rata-rata pada siang hari di musim panasnya yaitu sekitar 35 derajat Celcius, sedangkan pada musim dingin dapat mencapai minus 25 derajat Celcius dan suhu ini dapat dikatakan biasa. Sementara itu suhu terendah yang pernah dilaporkan di Amerika Utara yaitu mencapai minus 63 derajat Celcius yang tercatat pada tahun 1947 di desa Snake, Yukon, Kanada.
Itulah beberapa fakta menarik tentang negara Kanada, negara terbesar kedua di dunia yang memiliki banyak sekali kelebihan. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.